Tak lama setelah kejadian itu, Sarman mulai sering sakit, perutnya melilit, kepalanya pusing, dan tubuhnya lemas. Namun ia menganggap itu hanya kelelahan biasa. Ia tetap memaksakan diri berjualan, bahkan semakin pelit dalam memilih bahan. Sayuran yang sudah hampir membusuk pun tetap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rizki yang halal, dan hati yang bersih. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak sebuah kisah azab yang penuh pelajaran tentang seorang penjual tahu isi sayur yang mengabaikan kejujuran demi keuntungan semata. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak tergoda oleh jalan rizki yang haram. Di sebuah kota kecil yang ramai oleh aktivitas pasar pagi, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Ia dikenal sebagai penjual tahu isi sayur keliling yang hampir setiap hari mangkal di depan sekolah dan perkantoran. Gerobaknya tampak bersih dari luar, tahu gorengnya terlihat keemasan, dan aromanya menggoda siapa saja yang lewat. Banyak orang memuji tahu isi buatan Sarman karena rasanya gurih dan harganya murah. Namun di balik senyum ramah dan sapaan sopannya, Sarman menyimpan rahasia kelam. Demi menekan biaya produksi dan meraih keuntungan lebih besar, ia mulai menggunakan sayuran busuk yang ia beli dengan harga sangat murah dari pengepul sampar pasar. Kol yang sudah menghitam, wortel lembek berbau, dan tauge berlendir tetap ia olah. Ia hanya mencucinya sekadarnya, lalu mencampurnya dengan bumbu kuat agar bau busuknya tersamarkan. Awalnya hati kecil Sarman sempat menolak, namun ketika melihat uang hasil penjualan bertambah, rasa bersalah itu perlahan hilang. Ia mulai membenarkan perbuatannya sendiri, menganggap bahwa pembeli tidak akan tahu dan toh semua sudah digoreng panas. Tanpa disadari, langkah kecil menuju kebohongan itu menjadi awal dari azab besar yang menantinya. Kebiasaan curang yang semakin berani. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Sarman menggunakan sayuran busuk semakin menjadi. Ia tidak lagi sekadar mencampurkan sedikit sayur rusak, melainkan hampir seluruh isian tahu berasal dari sisa-sisa yang seharusnya dibuang. Setiap dini hari, ia mendatangi sudut pasar yang sepi, memilih karung-karung sayuran busuk yang ditolak pedagang. Bau menyengat tak lagi mengganggunya, karena pikirannya sudah tertutup oleh bayangan uang. Di rumah kontrakannya yang sempit, Sarman mengolah bahan-bahan itu tanpa memperhatikan kebersihan. Lalat beterbangan, lantai basah dan sisa sayur membusuk dibiarkan menumpuk. Istrinya, Rina, sebenarnya sering menegur. Ia merasa tidak tenang melihat suaminya mencari nafkah dengan cara seperti itu. Namun Sarman selalu marah jika diingatkan. Ia menganggap Rina terlalu penakut dan tidak mengerti kerasnya hidup. "Yang penting kita bisa makan," ucap Sarman suatu malam. "Orang-orang juga baik-baik saja setelah makan tahu isiku." Padahal beberapa pelanggan mulai mengeluh. Ada yang merasakan sakit perut, mual, bahkan diare setelah membeli tahu isi dari gerobaknya. Namun Sarman selalu mengelak dan menyalahkan makanan lain yang mereka konsumsi. Dengan wajah polos, ia menolak bertanggung jawab. Setiap hari, doa-doa pembeli yang dirugikan terucap, entah dalam keluhan lirih atau kemarahan. Sarman tidak menyadari bahwa setiap kebohongan dan ketidakjujuran itu dicatat, dan setiap suapan tahu isi busuk yang ia jual menjadi sebab dari penderitaan orang lain. Tanpa ia sadari, pintu azab perlahan mulai terbuka. Tanda-tanda peringatan yang diabaikan. Azab tidak selalu datang tiba-tiba. Seringkali ia diawali dengan peringatan. Begitu pula yang dialami Sarman. Suatu hari, gerobak tahu isinya tiba-tiba terguling saat ia mendorongnya, membuat seluruh tahu jatuh ke tanah kotor. Anehnya, alih-alih membuangnya, Sarman justru memungutnya satu persatu dan kembali menggorengnya. Tak lama setelah kejadian itu, Sarman mulai sering sakit, perutnya melilit, kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Namun ia menganggap itu hanya kelelahan biasa. Ia tetap memaksakan diri berjualan, bahkan semakin pelit dalam memilih bahan. Sayuran yang sudah hampir membusuk pun tetap digunakan. Rina semakin khawatir. Ia mengajak Sarman berhenti dan memulai usaha yang jujur meski untungnya kecil. Namun Sarman menolak mentah-mentah. Hatinya sudah dikuasai keserakahan. Ia merasa selama dagangannya masih laku, tidak ada yang perlu ditakuti. Suatu sore, seorang anak sekolah pingsan setelah memakan tahu isinya. Warga sekitar panik dan membawa anak itu ke puskesmas.
Nama Sarman disebut-sebut, namun lagi-lagi ia lolos dari tanggung jawab. Tak ada yang bisa membuktikan secara langsung. Padahal kejadian itu seharusnya menjadi alarm keras bagi Sarman, namun ia memilih menutup mata dan telinga. Ia tidak sadar bahwa setiap peringatan yang diabaikan hanya akan memperberat azab yang kelak menimpanya. Awal azab yang menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, kondisi tubuh Sarman semakin memburuk. Ia mulai muntah-muntah dan bau busuk tercium dari nafasnya. Anehnya, bau itu mirip dengan sayuran busuk yang selama ini ia olah. Setiap makan, perutnya terasa seperti diremas dan dibakar. Suatu malam, Sarman terbangun dengan rasa sakit luar biasa. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi perutnya. Rinah panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Dokter menyatakan adanya infeksi parah pada saluran pencernaan akibat bakteri berbahaya. Hari demi hari di rumah sakit, Sarman semakin lengah. Ia tidak lagi bisa berjualan. Tabungan yang selama ini ia banggakan habis untuk biaya pengobatan. Gerobaknya terbengkalai, berkarat, dan tidak terurus. Dalam kondisi terbaring lemah, Sarman mulai bermimpi buruk. Ia melihat bayangan tahu isi yang membusuk menjadi tangan-tangan hitam yang mencekiknya. Ia terbangun dengan keringat dingin dan tangisan penuh ketakutan. Namun, azab belum berhenti di situ. Kehancuran rezeki dan nama baik. Kabar tentang sakitnya Sarman mulai menyebar. Warga yang dulu menjadi pelanggan mulai mengingat kembali pengalaman buruk mereka. Satu persatu, cerita tentang sakit perut setelah makan tahu isi Sarman muncul ke permukaan. Nama Sarman menjadi buah bibir. Ia dicap sebagai penjual curang dan tidak bertanggung jawab. Gerobaknya disita oleh petugas pasar setelah ditemukan sisa-sisa bahan busuk di dalamnya. Usaha yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Rina harus menanggung malu dan beban ekonomi sendirian. Ia harus meminjam uang tetangga untuk makan dan membayar kontrakan. Sarman hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Kini ia sadar, uang yang ia kumpulkan dari kecurangan tidak membawa berkah sedikit pun. Penyesalan yang terlambat. Di atas ranjang rumah sakit, Sarman mulai merenungi hidupnya. Ia teringat setiap tahu isi busuk yang ia jual, setiap keluhan yang ia abaikan, dan setiap doa buruk dari orang-orang yang ia rugikan. Dengan suara lirih, ia meminta maaf kepada Rina. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingin memperbaiki semuanya, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Dokter menyatakan infeksi telah menyebar dan sulit disembuhkan. Sarman hanya bisa pasrah, menyadari bahwa ini adalah balasan atas perbuatannya sendiri. Detik-detik terakhir yang mencekam. Kondisi Sarman semakin kritis. Nafasnya tersengal, matanya cekung, dan tubuhnya kurus kering. Dalam setengah sadar, ia meracau, meminta ampun dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Rasa sakit yang ia rasakan seolah mencerminkan penderitaan orang-orang yang pernah ia sakiti. Pada suatu malam yang sunyi, Sarman menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah penuh penyesalan. Penutup dan pesan moral. Kepergian Sarman menjadi pelajaran pahit bagi warga sekitar. Mereka menyadari bahwa rezeki yang haram, sekecil apapun, akan membawa azab yang nyata. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam mencari nafkah. Jangan pernah mengorbankan kesehatan dan keselamatan orang lain demi keuntungan sesaat. Semoga kisah azab penjual tahu isi sayur busuk ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki yang halal dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.